supaya kita tidak menjadi penyumbang generasi yang penakut, pemalas, tidak mandiri, kemudian minder, dan anak-anak yang tidak percaya diri begitu. Nah, jangan sampai kita menyumbang itu untuk negara kita. Artinya anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang percaya diri, mandiri, pemberani, harus seperti itu. Nah, apa saja nih ayah bunda yang harus kita lakukan untuk menyeimbangkan larangan-larangan yang kita berikan kepada anak-anak kita? Ada 6 hal yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Parents hebat, mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, parents hebat yang ada di rumah, masih setia untuk mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental? Yes, kita siapkan anak-anak kita adalah anak-anak yang memiliki cerdas akal dan cerdas mental, karena mereka harus menjadi anak-anak yang cerdas yang bisa survive apapun kondisinya. Hari ini ayah bunda, saya akan melanjutkan kaitan materi yang kemarin tentang dampak melarang. Masih melihat video yang kemarin, bisa dicek di video ini apa saja efek sering melarang kepada anak ya. Jadi ada dampak umum sama ada dampak khususnya. Nah, hari ini supaya kita menyeimbangkan begitu untuk orang tua yang menyadari bahwa sering memberikan aturan atau larangan kepada anaknya, boleh begitu ya, artinya ada batasannya dan harus diimbangi untuk melakukan tips-tips yang akan kita berikan ini. Apa saja yang akan kita berikan ini supaya kita tidak menjadi penyumbang generasi yang penakut, pemalas, tidak mandiri, kemudian minder, dan anak-anak yang tidak percaya diri begitu. Nah, jangan sampai kita menyumbang itu untuk negara kita. Artinya anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang percaya diri, mandiri, pemberani, harus seperti itu. Nah, apa saja nih ayah bunda yang harus kita lakukan untuk menyeimbangkan larangan-larangan yang kita berikan kepada anak-anak kita? Ada 6 hal yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. 1, melatih kemandiriannya. Kita bisa melatih kemandirian dengan cara membiarkan anak-anak atau minta tolong anak-anak untuk belanja atau pergi ke warung dekat rumah. Nah, itu adalah salah satu melatih kemandirian, karena memang anak-anak tidak selamanya kita awasi 24 jam. Kita orang tuanya, tetapi kita bukan security untuk anak-anak kita. Maka latih kemandiriannya. Yang kedua yaitu bangun komunikasi 2 arah. Kita sebagai orang tua harus bersedia menjadi pendengar yang baik untuk mendengarkan apapun yang didengarkan, apapun yang tersampaikan oleh anak kita, baik keluhannya ataupun cerita bahagia dan juga cerita sedihnya. Nah, komunikasi 2 arah ini akan membangkitkan jiwa anak sehingga dia merasa ada orang yang membersamai. Ingat, bukan orang yang memberikan overprotective, tetapi ada orang yang membersamai. Yang ketiga yaitu berikan ruang kegagalan. Apakah ayah bunda menginginkan anaknya sekali melakukan sesuatu langsung sukses? Berarti ayah bunda tidak menghendaki sebuah proses, tetapi menghendaki sebuah hasil. Ingat bunda, semua yang kita lakukan itu prosesnya adalah yang harus dilalui anak-anak. Dari proses itulah dikatakan guru adalah pengalaman terbaik adalah guru. Maka proses inilah yang harus dilewati oleh anak-anak. Jika mereka gagal, maka berikan kesempatan untuk mengulang lagi. Ayo kita duduk evaluasi bersama. Mengapa gagal? Di mana kendalanya? Apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dilakukan lagi? Yang keempat adalah gali potensinya. Kita berikan fasilitas-fasilitas untuk mengembangkan potensinya. Jika dia suka gerak, maka bisa kita fasilitasi dengan mengikutkan anak-anak ke klub-klub olahraga. Yang kelima yaitu bersikap tegas. Ayah bunda, kita memberikan larangan, semuanya harus kita imbangi dengan sebuah aturan. Yang aturan-aturan tersebut tentunya sudah kita sepakati bersama. Bukan tiba-tiba ketika anak-anak melakukan sesuatu kemudian langsung kita berikan hukuman. Bukan. Tetapi ada kesepakatan dalam berdiskusi tentang aturan-aturan tersebut. Misalkan anak perempuan tidak boleh pulang di atas jam 5 sore. Apapun kegiatannya, anak perempuan sudah harus di rumah jam 5 sore. Maka ketika tidak ada informasi apapun dan mereka melanggar, maka
Di saat itulah orang tua bersikap tegas dengan memberlakukan aturan. Maka ada konsekuensi yang harus diberlakukan kepada anak-anak jika mereka melanggar kesepakatan. Dan yang keenam atau terakhir, ini penting Bun, ini penting sekali untuk anak-anak kita ayah bunda. Apa itu? Berikan kepercayaan. Nah, kepercayaan ini memang harganya mahal, bukan? Karena ketika sudah satu kali kita sudah tidak percaya, kita tidak akan percaya selamanya, mungkin seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari kita melatih kita untuk mampu mempercayai anak kita. Kita berikan amanah apa, maka kita harus yakin anakku bisa melakukannya. Bukan kita selalu ragu-ragu apakah dia bisa melakukannya atau tidak, tetapi berikan kepercayaan kepada mereka. Jika mereka sudah terlatih untuk menerima amanah, maka di situ nanti dia akan belajar untuk mengemban amanah dan untuk menjadi pribadi yang bisa dipercayai. Ya ayah bunda, parents hebat yang ada di rumah, ini adalah 6 hal yang harus kita lakukan untuk menyeimbangkan dari larangan-larangan yang sering kita lakukan kepada anak-anak kita. Karena kita tidak ingin anak-anak kita menjadi generasi yang penakut, pemalas, tidak percaya diri dan tidak mandiri. Maka kita ubah semuanya dengan 6 hal tersebut. Semoga ayah bunda, parents hebat yang ada di rumah menjadi orang tua yang sehat, menjadi orang tua yang kuat, dan selalu sigap untuk membersamai anak-anak. Salam parents hebat, generasi sehat akal, sehat mental.